Selamat sore saudaraku semuanya dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Sore ini, video ini saya khususkan terhadap Gus Idris Al-Marbawi wa zaujatihi wa dzurriyyatihi wa asdiqaihi wa ahibbaihi wa subscriber nihi dan nihi-nihi yang lainnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa bihidayatillah. La haula wala quwwata illa bi'aunillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tetap dalam slogan saya, musuh satu kebanyakan, teman 1 miliar masih kurang. Itu artinya saya tidak ingin mencari permusuhan. Akan tetapi konten saya di sore hari ini adalah ketika satu ungkapan singa itu akan menjadi raja hutan ketika singa itu masih berada di hutan. Faham? Faham. Betul? Betul. Tetapi kalau singa itu sudah dipegang dan dikerangkeng, diperlihatkan oleh orang lain, maka akan menjadi pertontonan, tidak akan menjadi singa lagi. Maksudnya apa kok singa-singa itu? Maksudnya apa? Maksudnya gini bro, kalau panjenengan itu sudah memimpin pondok pesantren dengan nama Thariqul Jannah, maka harapan saya ke depannya adalah mencetak generasi-generasi santri yang handal, multi talent, siap di segala medan. Karena yang namanya santri, ketika ditanya seseorang, lu lulusan dari mana bro? Dari pondok pesantren Thariqul Jannah. Oh bagus. Dan suatu saat ketika santri itu disuruh, santri, ya ada apa? Ru'us tahlil. Ru'us tahlil? Ru'us tahlil semisal aja. Ru'us tahlil gak bisa. Disuruh baca manakib gak bisa. Bacaan tahiyat belepotan. Disuruh qiyas fa'lalai fa'lu tafa'latan wa fi'lalan wa fa'lan fawa mufa'ilan wa antaka mufa'lalun fa'lilatu fa'ilin mufa'lan misal. Atau huwa mumiyah huma huna antum anti antum antuna ananahnu misal. Kok ternyata di desa pelongok. Siapa yang disalahkan saudara? Santrinya atau pengasuhnya? Saya tidak bisa menjawab, tetapi dalam konteks ini memang Gus Idris Official memberikan ketoprak ya, di YouTube-nya sering membuat ketoprak Jawa. Dan bagi saya itu gak masalah namanya konten kok, gak masalah los, terserah namanya konten. Bisa jadi itu adalah suatu income untuk memberikan ma'isyah terhadap keluarganya. Bentuk daripada income itu di YouTube mungkin. Tetapi alangkah baiknya saudaraku, sahabatku, yang namanya YouTube atau publik, alangkah baiknya Anda itu sekali tempo santrinya diunggah di YouTube. Cara baca kitab kuningnya bagaimana? Kan YouTube sampai kan menaungi dalam artian konteks pondok pesantren. Beda lagi saya kan penjual ayam, beda lagi. Kan begitu. Kalau saya penjual ayam, saya unggah ayam, mantap. Kalau pondok pesantren yang diunggah ketoprak, ya bagi saya kurang efisien. Dan tidak akan mungkin terjadi. Ingat, pondok-pondok sekaliber, sekelas Lirboyo, Mbah Yai Hanan Kwagian, Sidogiri, Sarang, dan pondok-pondok besar lainnya, Langitan, gak mungkin kiainya itu membuat ketoprak terus diunggahkan di layar YouTube. Tidak akan mungkin itu terjadi. Sampai kiamat terjadi pun tidak akan mungkin. Karena itu adalah suatu bentuk harga diri, suatu bentuk muruah, harga diri, keperawinan. Itu harus benar-benar dijaga saudaraku. Karena Thariqul Jannah
Ada salah satu hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu thariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang ingin ngambah, salaka ngambah, ingin berjalan mencari suatu ilmu, maka Allah akan mempermudah dia besok menuju ke surga. Jalan menujunya ke surga dipermudah. Karena orang itu tadi berjalan mencari ilmu. Dan ilmu di sini dibagi lagi menjadi 3, saudara. Ya. Tapi pembagian 3 ini sangat banyak. Akan saya ringkas. Yang pertama, ma'rifatul uluhiyah, ma'rifatul ubudiyah, dan watorikul ibadah. Ada 3. Ilmu itu ada 3. Itu cara mengetahui ketuhanan. Ini beda lagi. Juga berkan banyak lagi. Dan mengetahui ubudiyah, cara bersosial. Dan watorikul ibadah, cara ning ibadah. Loh, editing video kan ilmu, bro. Membuat ketoprak itu kan ilmu. Iya, ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak mungkin jadi ketoprak, kan betul? Ya betul. Tetapi konteks daripada ini adalah ketika seseorang sudah membawa atas nama pengasuh, harus bisa mencetak generasi yang akan datang. Masa misal tembung santri lulusan dari situ nggak bisa apa-apa kecuali edit video, kan kasihan santrinya, saudara. Apakah saya ini marah? Nggak, saya tidak marah. Pansos, nek yo gini, semua YouTuber pansos. Begitu. Karena pansos adalah panggung sosial, cara bersosial. Paham kan ini? Jangan sampai menjadi santri yang blow on. Karena di masyarakat ketika masalah babakan ibadah, babakan uluhiyah yang dipertanyakan pertama santri. Misal satu daerah Kiringan ini mau ada acara hajatan, manakipan, roos tahlil, atau apapun itu bentuknya dalam ubudiyah, pasti yang ditunjuk itu lo santri. Gak mungkin, mohon maaf, itu lo sarjana, enggak. Di desa itu yang dilihat pertama adalah santri. Karena santri harus menjadi multi talent. Ngurusi tahlil oke, khotbah oke, pidato oke, dukun oke, ngobati oke, gawe video YouTube oke, ngoten ketoprak oke. Harus bisa semua. Jangan yang bisanya itu ketoprak tok, yang lainnya enggak bisa. Nah, harapan saya, mbok yo sekali-kali YouTube-nya itu diisi. Santrinya ngaji. Maknai kitab bagaimana, caranya kita butuh harotinya gimana. Itu kan penting sekali. Karena sifat publish itu yang tidak tahu tentang hukum-hukum cara najis itu banyak sekali yang belum tahu. Paham ya ini ya? Karena apapun itu butuh ilmu, saudara. Butuh ilmu. Ngetoprak di YouTube gak masalah, tidak dipermasalahkan. Oh, namanya konten. Alangkah baiknya ketika sudah mengatasnamakan pesantren, itu kan yang ditonjolkan harus kesantriannya kan. Ini bisa kayak gini, alhamdulillah sekapene puji alhamdulillah isim maf'il misalnya. Isim tandanya apa? Kok iso al harfu ta'rifin awilamu faqat fanamaton artafi kulfihi namat. Misal seperti itu. Itu kan menjadi suatu kebanggaan bagi orang yang melihat. Oh, ternyata orang yang mondok di situ akan menjadi multi talent. Fikihnya berjalan, kitabnya berjalan, ubudiyahnya berjalan, ngetopraknya berjalan, cara editing videonya berjalan semua. Karena memang zaman sekarang itu harus multi talent bener. Itu, saudara, namanya santri. Kalau masalah solawatan di Malang memang rajanya solawat. Saya lalu-lalang ke Malang mulai tahun 99 sampai 2021 sering ke Malang saya. Paman saya di Malang. Apalagi di Malang itu ada Riyadul Jannah yang hebat, kondang, terkenal. Apalagi dulu di zaman Bayai Rahim Syadzili masih sugeng, hebat. Safari solawat 40 hari, 40 malam. Tetapi konteksnya ini beda lagi, bukan keselamanya.
ke masalah santrinya. Jangan sampai santri terdidik tidak seperti santri. Kok jangan-jangan klambine tok santri, dikon maca tahiyat gak apal, Allah mahdini gak apal. Kok carane ngringkes salat nek wae perjalanan gak iso. Lah sewisane apa ngedit video, Bro? Tuh apal. Dek. Begitu saudara. Ngetoprak itu hak Anda, karena itu kan suatu konten tetaplah konten. Saya sering seperti konten tetaplah konten. Tetapi mindset untuk berdakwah jangan sampai lepas daripada konten itu. Apa makna tujuan dari konten itu? Atau saya ini ditugaskan untuk apa? Saya kan sudah mengasuh bagaimana santri saya ke depannya. Sudah bisa ndak fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan fa fa'ilun? Sudah bisa gak baca kitab kuning? Sudah bisa gak ketika nantinya santri Thoriqul Jannah diterjunkan di safari Ramadan, bisa gak menghadapi suatu masyarakat ketika ada problem masalah ibadah? Kalau hanya bisanya edit video, stop dulu videonya. Fokus ke santri, cerdaskan santri. Kalau sudah cerdas, ngetoprak lagi gak apa-apa. Los, gak apa-apa. Jadi ada kesan harga diri muruahnya tuh ada. Masa Mbah Yai, Bu Nyai, ya ada apa? Kapan ngontennya? Wah lucu. Lucu banget. Kapan buat konten? Yang buat gak apa-apa, tetapi harus di rumah ini merdekakan dulu santri ini. Itu kan amanah dari Allah. Orang mondok itu delegasinya pangeran. Paham? Saya ulangi lagi. Orang mau mondok di pesantren itu delegasinya Gusti Allah. Orang mondok itu delegasi loh. Delegasinya pangeran. Semoga tenggoran saya ini bisa sampai mengerti. Tapi ingat, tenggoran manusia itu memang, teguran manusia itu memang sangat menyakitkan. Tetapi percayalah, sakit itu akan memberikan dampak kesehatan. Karena obat itu pahit rasanya, tetapi menyehatkan. Tetapi kalau sudah Allah yang menegur saudaraku, kalau Allah sudah menyinggung, bukan lagi sakit hati, musibah yang datang. Tsunami, gunung meledos, Ketika seseorang sudah tidak bisa diingatkan oleh manusia, Allah yang akan mengingatkan dengan caranya Allah sendiri. Semoga ini faham, dan saya tidak ingin mencari permusuhan. Tetapi ketahuilah, saya ini apa, di tujuan bagaimana harus Anda mengerti. Ya, kalau saya bakul pitik guys, YouTube saya adul pitik tok wis murni. Dene masalah nang ini keselingan gitu saudara. Paham kan? Dari saya Cemani Kiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.